Bagaimanapun hebat Ruth Gullit, kalau sendiri melawan satu kesebelasan, remek. Ini era globalisasi, dan kita bukan Superman yang sendiri mampu membalikan dunia. Betapa dan siapapun kita perlu orang lain. Bodoh manusia kalau tinggal di tengah masyarakat lalu tidak mau bermasyarakat. Hidup ini kan jadi enak gara-gara banyak orang. Janganlah di dunia, janganlah di Jakarta, di sorga, Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur, Dam sepi ya Dam. Ya ini kalau pakai bahasa saya, kalau bahasa Qurannya ya nggak begitu. Kata Nabi Adam, iya sepi. Diciptakan Siti Hawa, baru tenang Nabi Adam. Hidup ini jadi nikmat kan karena ada orang lain. Saya bisa pidato begini, kenapa? Karena ada saudara-saudara yang mendengarkan. Saudara-saudara tenang menghadap ke sini. Kenapa? Karena ada yang didengarkan. Kita saling perlu. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Bukan karena mentang-mentang penceramah lalu saya merasa lebih hebat, lebih besar, lebih aing yo. Setan. Betapapun hebat saya pidato di sini, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar. Yang dengerin kagak ada. Hebat tuh. Paling kata orang dari jauh tuh, Ustaz udah lama begitu itu. Inilah semangat kebersamaan itu. Saling asah, asih, asuh. Berbahagialah manusia kalau dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu nyimpen air, tapi bukan buat dirinya, buat yang perlu. Rezekimu cuma lewat tangan saya. Rezekimu cuma lewat tangan saya. Satu kehormatan kalau manusia oleh Allah dijadikan keran. Kalau nggak berpikir begini, yang timbul sifat bakhil bin kikir alias pelit bin medit bin koret bin buntut gasiran. Padahal agama mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Manusia yang paling baik adalah yang membawa guna bagi orang lainnya. Keberadaannya mempunyai arti. Dia ada, orang gembira. Dia pergi, orang bersedih. Dia tidak ada, orang cari. Lain kalau orang celaka. Dia pergi, orang kagak pikirin. Dia ada, orang susah. Ini ada biang kerok deh namanya. Semangat kebersamaan. Bahwa Ruth Gullit kah itu, Maradona kah itu, lalu Roberto Baggio kah itu, dia hanya jadi hebat karena ditunjang oleh 10 pemain lain. Inilah semangat kebersamaan. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Kepedulian sosial, kepekaan sosial, sikap gotong royong, tanggung jawab terhadap lingkungan, suka menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Dan itu yang kita lihat mulai menipis di lingkungan masyarakat kita oleh era globalisasi yang ditandai dengan semangat materialistis. Segalanya berorientasi kepada kepentingan benda, padahal itu relatif. Jadi menghadapi era globalisasi, hal kedua ialah tumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Kita hidup di Indonesia. Kultur Indonesia adalah kultur yang paternalistik. Sikap gotong royong. Kalau ini bisa kita tumbuh kembangkan, kita akan selamat dari gaya hidup individualis. Tinggal di tengah masyarakat dan mau bermasyarakat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga menghadapi era globalisasi adalah keseimbangan. Yang pertama tadi keimanan, yang kedua kebersamaan, dan yang ketiga keseimbangan. Globalisasi, modernisasi yang dilandas latar belakangi dengan ilmu yang eksat membuat makin eksat cara orang berpikir.
Orientasi materi. Hidup dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Kambing juga begitu. Lihat kambing, kalau pikir perutnya udah anteng, udah hidup banget, dia udah nenep pikirannya. Besok bagaimana, minggu depan ada apa, bulan depan bagaimana, kambing nggak pernah pikir. Pokoknya dia mah perut aja warang, beres sudah. Padahal Imam Ali pernah mengatakan, orang yang hidupnya hanya memikirkan perut saja, maka nilainya tidak jauh beda dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Orang yang hidupnya hanya memikirkan perut saja, maka harga dirinya tidak terlalu jauh dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Itulah sebabnya Islam mengajarkan keseimbangan. Awas, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Kalau kita dunia oriented, kita cepat frustasi. Tapi ada kehidupan sesudah mati, di mana tidak satu ketidakadilan pun yang akan terlepas dari pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Di dunia kita boleh bersandiwara, di dunia kita boleh pura-pura, tapi mampukah di sana kita berbuat hal yang seperti itu? Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini lalu mewarnai cara hidup kita di dunia. Iya, saya sih emang benar pengen cepat kaya, cuman kalau pakai makan renten nanti di kuburan bagaimana? Iya, saya kepengen cepat kaya, tapi kalau nipu orang nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen cepat kaya, tapi kalau buka peternakan tuyul, itu nanti di akhirat bagaimana? Keyakinan kepada hidup sesudah mati, keyakinan kepada akhirat sesudah dunia, mewarnai cara kita hidup di dunia ini. Oleh sebab ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, Rasul mengajarkan, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. So, Islam ini bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan menunggu keajaiban, menghitung bintang di langit. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Islam itu harmoni. Bekerjalah sebagaimana harusnya, bekerjalah sebagaimana mestinya. Gunakan teknologi yang paling canggih, pakai tenaga yang paling profesional, gunakan manajemen yang paling mutakhir. Tapi di belakang itu jangan lupa minta tolong kepada Allah. Kenapa? Kau hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Lah yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan keseimbangan ini kita lalu punya sandaran vertikal. Dari situlah terbentuk keseimbangan. Keberhasilan tidak membuat kita lupa daratan, kegagalan tidak membuat kita putus asa. Selalu ada hikmah di balik musibah. Ada hikmah di balik musibah. Oleh karenanya, di dalam menjaga keseimbangan ini, kita perlu meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun ini saja, tahun 1994, kalau kita mau merenung, berulang kali Allah sudah tegur kita, berulang kali. Mula-mula ada gempa di Flores. Saudara barangkali ikuti beritanya. Pulau terbelah, sebagian tenggelam bersama puluhan rumah, puluhan orang meninggal. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet, tolong Flores. Flores belum selesai ditolong, pindah ke Jawa Timur. Gunung Semeru batuk. Enggak meletus, batuk. Lahar dingin tumpah ke bawah, menimbun puluhan rumah. Puluhan orang meninggal mengenaskan tanpa sempat teriak.
kerugian materi 5 miliar rupiah. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet. Tolong korban Semeru.